Video kali ini saya ingin mengambil benang merah antara kesesatan Wahabi dengan kesesatan orang-orang yang mengaku Sufi. Nah, ini nanti kita akan mendapatkan bahwa ada persamaan sebetulnya dari cara mereka berpikir. Karena kalau dilihat-lihat kan, yang namanya orang Islam itu ya sumbernya Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja orang di dalam memahami teks ini kemampuannya berbeda-beda. Nah, di mana kita bisa mengambil kesimpulan, mana kesimpulan yang benar, mana kesimpulan yang salah, dan kalau misalkan kita mendakwa seseorang ini kesimpulannya salah, itu dari mana sumber permasalahannya. Nah, Al-Imam Sanusi di dalam Syarah Muqaddimat sebetulnya sudah menjelaskan beberapa biang keladi kesesatan, ya, yaitu asal kafir dan bid'ah. Ya, di dalam matanya disebutkan seperti ini. Nah, Al-Muqaddimatur Rabi'ah fi Usulil Kufri wal Bid'ah. Muqaddimah keempat mengenai asal kekafiran dan kebid'ahan. Nah, di dalam yang ketujuh, wal jahlu bil qawaidil aqliyah, yaitu bodoh kepada kaidah-kaidah aqliyah, wa bil lisanil arabi, dan bodoh kepada lisan bahasa Arab. Jadi ada dua nih sebetulnya. Saya kasih muqaddimah dulu begini. Kenapa mengetahui perkara-perkara yang wajib, mustahil, dan jaiz itu penting? Itu kalau di dalam logika kan yang contingent, yang necessary, dan yang impossible. Nah, ini kan sebetulnya kategorisasi ya, kategori sebuah premis. Jadi premis ini masuknya kemana nih? Apakah dia masuk ke necessary? Apakah dia itu masuk ke contingent? Atau dia itu masuk ke impossible? Nah, akal itu punya kemampuan untuk mengkategorisasikan semua proposisi atau semua jumlah lah begitu ya kalau di dalam bahasa Arab kepada kategorinya yang benar. Nah, ini harus dikuasai. Apabila ini tidak dikuasai, maka akan jatuh kepada kesesatan-kesesatan. Misalkan kalau di Wahabi mereka mengatakan Allah itu turun. Nah, mereka itu tidak tahu bahwa turun bagi Allah itu mustahil. Nah, mereka akan mengatakan tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Kamu jangan membatasi Allah. Nah, hal itu terjadi karena Wahabi itu tidak mengetahui kategorisasinya, bahwa sebetulnya ada perkara-perkara yang mana perkara itu disebut mustahil. Misalkan Allah tidak ada. Nah, Allah tidak ada itu mustahil. Nanti jangan kayak gini menjawabnya. Lah, kamu itu kan sudah membatasi Allah. Kalau Allah pengen dirinya tidak ada, ya sudah dirinya tidak ada, kan selesai begitu. Nah, apakah bisa seperti itu? Nggak bisa. Ya, makanya suka ada pertanyaan yang agak nyeleneh kan begitu. Apakah Tuhan itu mampu untuk menciptakan batu yang mana dia sendiri tidak mampu untuk mengangkatnya? Nah, itu sebetulnya pertanyaan ditanyakan bukan untuk dijawab, tapi untuk memberikan pemahaman bahwa terkadang perkara itu terdengar seperti sesuatu yang possible, yang contingent, padahal dia termasuk ke perkara yang impossible. Nah, termasuk di dalamnya nanti pemahaman-pemahaman para sufi yang mengatakan bahwa Nur Muhammad ini dari nurnya Allah dalam pengertian sebagiannya. Nah, cuman fokus saya nanti tidak di sini ya. Ini karena butuh waktu panjang untuk menjelaskannya. Nah, posisi saya ini sekarang ingin menjelaskan yang selanjutnya. Wabil lisanil arabi, yaitu bodoh terhadap lisannya orang Arab. Alladzi huwa ilmul lughati wal i'rabi wal bayan. Yang mana itu adalah ilmu lughah, ilmu i'rab, dan ilmu bayan. Nah, ada penjelasan yang menarik dari Al-Imam Sanusi. Ini akan dielaborasi ya, kata beliau. Bagaimana sih, separah apa konsekuensi dari tidak mengetahui bahasa Arab dengan dalam? Ada permasalahan dulu ya, seperti ini. Kalau misalkan saya ini tidak tahu bahasa Inggris dengan dalam, paling saya itu tatkala disuguhi Shakespeare misalkan, saya tidak akan bisa memahaminya. Karena kenapa? Karena ya gaya bahasanya bahasa Inggris kuno begitu, yang saya tidak punya kemampuan untuk mendalaminya. Masalah nggak tuh buat hidup saya? Ya nggak masalah, paling saya nggak bisa jadi dosen bahasa Inggris begitu, nggak bisa jadi dosen sastra bahasa Inggris. Masalah dengan bahasa Arab, tatkala seseorang ini tidak memahami bahasa Arab dengan dalam, yaitu dengan balaghahnya ya, dengan bayan dan dengan ma'aninya, ini bisa masuk ke dalam kekafiran. Kenapa? Karena dengan bahasa Arab yang pas-pasan ini, yang terbatas ini, seseorang yang sudah merasa dirinya itu punya kemampuan untuk mengakses kepada Al-Quran dan Hadis,
kemudian mengakses Al-Quran dan hadis tanpa kemampuan yang mumpuni, akhirnya akan mengambil kesimpulan yang mana kesimpulannya itu tidak bisa diverifikasi oleh apapun. Karena itu hanyalah kesimpulan pribadi dia. Nah, celakanya nanti banyak orang-orang yang juga punya kesimpulan serampangan yang sama, akhirnya berkumpullah menjadi kelompok begitu. Jadi kelompok orang-orang halu di situ nanti. Nah, makanya disebutkan di sini oleh Al-Imam Sanusi, khuturatul jahli bil ahkamil aqliyati wa ulumil arabiyyah. Bahaya bodoh terhadap hukum akliyah dan ilmu arabiyah. Wa amal amru sabi' wa huwa al-jahlu bil ahkamil aqliyati wa bil lisanil arabi wa fannil bayani fala syakka anna al-jahla bidzalika qad yajurru ilal kufri atau yujirru ilal kufri. Adapun perkara yang ketujuh yaitu bodoh kepada ahkam akliyah dan kepada lisan Arab dan fan ilmu bayan, maka tidak ada keraguan lagi bahwa bodoh terhadap hal yang disebutkan tadi itu sudah menyeret kepada kekafiran. Kafahmi ba'dihim madhaban nasara bitarkibil ilahi wa kauni Isa alaihi salatu wasalam juz'an minhu. Seperti pemahaman sebagian orang terhadap madhab Nasrani, yaitu ilah itu tersusun, ada tarkibnya, ada susunannya. Wa kauni Isa alaihi salatu wasalam juz'an minhu, dan keadaan bahwa Nabi Isa ini adalah bagian dari Tuhan. Dari mana kok itu bisa sampai ada kesimpulan seperti itu bahwa Nabi Isa itu bagian dari Tuhan? Min qaulihi ta'ala wa ruhum minhu. Dari perkataan Allah Subhanahu wa taala sendiri, yaitu di dalam Al-Qur'an ya, wa ruhum minhu. Ini pun ada di dalam Injil sepertinya. Dan Nabi Isa itu adalah ruh dari Allah. Nah, itu kan kalau kita ini memaknai ruh dari Allah, ya sudah ruh dari Allah begitu apabila diterjemahkan. Dari mana ini kesesatannya sampai punya kesimpulan bahwa Nabi Isa ini bagian dari Allah, juz'un minallah. Faja'ala min litaba'idi. Maka orang-orang yang tidak faham atas perkataan ini menjadikan min itu litaba'id. Bagi apa? Bagi sebagian. Wala syakka anna ma'ahu jahlaini, dan tidak ada keraguan lagi bahwa beserta pemahaman itu ada dua kebodohan. Nah, sampai sini dulu, makanya saya kemarin ya waktu membahas tentang Nur Muhammad itu, saya tidak dulu mengeluarkan referensi, soalnya percuma. Jadi banyak referensi itu percuma kalau kamu tidak memiliki kemampuan untuk memahami bahasa Arab. Harus mempertanggungjawabkan. Ini memang teksnya seperti ini, tapi apakah maknanya itu sebagaimana yang engkau sebutkan atau tidak? Mungkin ya teman-teman yang nonton sudah banyak tuh melihat ada Firanda, dia ngeluarin buku Al-Ibanah atau misalkan Maqalatul Islamiyyin dan mengatakan bahwa Imam Asy'ari berkata begini dan begitu. Nah, itu sebetulnya sudah tidak perlu diperdebatkan lagi, karena permasalahannya itu bukan apa yang dikatakan oleh Imam Asy'ari, tapi permasalahannya itu apa yang engkau fahami dari perkataan Imam Asy'ari itu. Karena kalau misalkan sudah menganggap Al-Quran itu benar, ya sudah, kamu tidak perlu mengeluarkan dalil apapun, tidak perlu mengeluarkan perkataan ulama siapapun, karena Al-Quran yang sudah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Jadi nggak usah lagi dikuatkan dengan perkataan Imam Asy'ari yang mengatakan demikian juga Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, malah nanti ditambah misalkan bidzatihi. Karena itu sama, lafadznya seperti itu. Tapi bagaimana cara kamu memahami apa yang dikatakan oleh Imam Asy'ari? Nah, makanya ya untuk membuka kedok kesesatan orang-orang seperti saya katakan, misalkan ya Wahabi itu kayak Firanda, misalkan kemudian kayak Reza Basalamah atau Khalid Basalamah atau Rozi Hashim atau Mama Gufron lah katakan sekalian begitu ya, biar kita fair begitu. Itu nggak usah buka referensi, ngapain? Karena masalahnya bukan pada referensinya, tetapi pada memahaminya. Nah, di sini dikatakan ya, kalau misalkan memahami waruhum minhu itu minnya litab'id, maka akhirnya akan punya kesimpulan bahwa Nabi Isa itu adalah bagian dari Allah. Sama tuh nuru Muhammadin min nurillah misalkan. Atau kata Nabi Muhammad SAW kemarin itu, kita musalamah saja hadisnya itu bisa diterima. Ana minallah wal mu'minuna minni. Aku itu dari Allah dan orang-orang mukmin dariku. Lah ini minnya min apa? Begitu. Apabila minnya ini min tab'id, ya akhirnya sesat ya. Jadi bagian nanti. Nah, kata Imam Sanusi, kalau orang ini punya kesimpulan seperti itu di dalam memahami waruhum minhu sampai punya kesimpulan bahwa Isa ini adalah bagian dari Allah, atau sebutkanlah sama ya kemarin itu Nur Muhammad itu ya,
itu adalah nur, min nuri jalaliyatihi atau min nuri jalalihi, itu dari nur jalalnya Allah. Jika dimaknai tab'id, itu terdapat dua kebodohan. Kata Imam Sanusi yang pertama, ahaduhuma al-jahlu bil qawaidil aqliyah. Yang pertama itu dia bodoh kepada kaidah aqliyah. Idh law arafa anna hadzal ma'na yastalzimu hudutsal ilah liluzumi musyabahatihi lil hawadithi fit taghayyuri wal iftiqari ila takhsisi bi miqdarin makhsusin minal maqadiril murakkabah wa yastalzimu in adama haqiqatil uluhiyyati bil kulliyah li annahu idza kana Isa alaihi salatu wasalam inna ma hasala fihi juz'un minal ilahi faqadina adama idzan al ilahu li wujubin idamil haqiqatil murakkabati bin idami juz'iha wa Isa alaihi salam inna ma hasala fihi juz'ul ilah wa juz'ul ilah laysa bi ilahin faqadina adama idzan al ilahu bil kulliyah. Nah, ini kalau misalkan dia tahu kepada kaidah-kaidah akliyah, nggak usah ada referensi apa-apa. Perkataan bahwa Nabi Isa ini adalah bagian dari Allah, itu sudah bisa diidentifikasi dengan akal sebagai kesalahan begitu. Itu sudah jelas. Bagaimana kesalahannya? Ya itu yang tadi sudah saya bacakan ya. Kalau misalkan itu ada juz'un berarti murakkab. Kalau murakkab berarti nanti ada nau'un minal hawadis. Kalau hawadis berarti dia itu muhdas begitu dan lain sebagainya. Itu tadi dibaca sendiri biar nggak lama ya. Nah, yang kedua, apa kebodohannya? Jahluhum bil lughatil arabiyyah. Selain dia itu bodoh kepada kaidah akliyah, dia juga bodoh kepada bahasa Arab. Haitsu hassaru makna min fit tab'idi. Tatkala mereka itu hanya mengkerucutkan hanya membatasi makna min hanya di dalam tab'id saja. Memangnya yang namanya min itu hanya sebagian begitu. Ya, jadi adalah bagian dari nurullah ya, atau bagian dari Allah. Enggak bisa. Wa yalzamuhum ay yafhamu aidan at-tab'idhu minha fi qoulihi ta'ala wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu kama fahimuhu fi qoulihi ta'ala wa ruhum minhu. Tuh kalau mau konsisten min itu dimaknai tab'id semuanya, maka surah Al-Jathiyah pun ini harus dimaknai tab'id. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan kepada kalian apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi seluruhnya dari Allah. Nah, kalau misalkan ini seluruhnya minhu dari Allah nyelit tab'id, berarti seluruhnya ini bukan hanya Nabi Isa saja begitu. Ini sudah bagian Allah. Atau misalkan tadi bukan Nur Muhammad saja, ya udah semuanya ini itu bagian dari Allah, karena ini bahasanya juga jami'an minhu dari Allah. Itu kalau semua min itu litab'id. Ya, makanya kalau misalkan nanti ada orang ngomong ya mau nyeleneh mau enggak, itu cek dulu bahasa Arabnya. Kalau dia itu cuman tahu min, cuman tahu litab'id, ba cuman tahu ma'iyah, ya nggak tahu ba itu ada sababiyah, min itu misalkan sama juga ada sababiyah di antaranya, atau tidak ilghayah misalkan. Ini kan harus paham. Kalau nggak paham, kemudian langsung mengambil Quran, langsung mengambil hadis, kemudian dilontarkan kepada orang yang sama-sama nggak pahamnya, dan pemahaman orang ini nggak dicek, ya akhirnya jadi halusinasi. Walau kanu 'arifina bil lughatil arabiyyah la fahimu anna min fi qoulihi wa ruhum minhu laysat litab'id wa inna ma hiya libtida'il ghayah tuh. Dan apabila mereka itu mengetahui sedikit saja tentang bahasa Arab, maka mereka akan faham bahwa min pada qaulnya Allah Subhanahu wa taala wa ruhum minhu ya, dan Nabi Isa itu adalah ruh dari Allah, laysat litab'id itu bukan tab'id. Itu minnya min libtida'il ghayah, yaitu permulaannya dari Allah begitu. Permulaannya dalam pengertian Allah ini menjadi sebab. Ya. Menjadi sebab. Jadi atau misalkan Nabi Isa ini tadinya tidak ada, permulaan saja. Jadi Nabi Isa itu ada, ya menjadi sebabnya Allah Subhanahu wa taala. Ai wa ruhun ja'a minhu ta'ala khalqan wa ikhtira'an tuh. Apa maksudnya jika minnya ini min libtida'il ghayah, yaitu ruh yang datang dari Allah Subhanahu wa taala khalqan wa ikhtira'an, secara penciptaan dari tidak ada menjadi ada. Kama anna ma'na hadzalika fi qoulih ta'ala wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Sama dengan yang tadi, yang minhu tadi. Dia telah menundukkan kepada kalian semua apa-apa yang ada di langit dan di bumi, jami'an minhu, seluruhnya itu dari Allah. Jadi ikhtiroannya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wa minal jahli bil lughatil arabiyyah akhdhul jismiyah wa a'dha'iha fi haqqihi tabaraka wa ta'ala min qoulihi jalla wa ala. Ya hasrata 'ala ma farrattu fi jambillah wa qoulihi ta'ala lima khalaqtu bi yadayya wa nahwihima wa man arafa al-lughatal arabiyyah wa marasa istimalatil arab fahima annal janba wal janiba yusta'malani katsiran bi ma'na jihatil huquq idz katsiran ma yaqulul insanu faradtu fi janbi fulanin. Nah, ini sama Imam Wahabi itu ya, termasuk
bodoh kepada bahasa Arab. Itu menjadikan jismiyah dan bagian-bagian badan bagi Allah Subhanahu wa taala karena ada penyebutan fi janbillah. Janbun itu kan sisi ya. Jadi Allah itu punya sisi-sisi itu, punya apa ini namanya? Apa ini namanya tuh? Masya Allah, pinggang ya. Punya pinggang tuh, punya pinggang atau punya bagian sisi lah begitu. Kemudian Allah punya tangan, lima khalaqtu biyadaya. Nah cuman kalau misalkan dia itu sebetulnya momen arafal lughatal arabiyyah wa marasa istimalatil arab, dan dia itu suka apa? Gaul ya dengan teks-teks Arab apalagi yang terdahulu, maka dia akan paham bahwa yang namanya al-janb wal janib itu dipakai banyak sekali bimakna jihatil hukuk dalam pengertian apa? Dalam pengertian hak-hak. Karena banyak sekali manusia itu, orang Arab berkata, faradtu fi janbi fulanin, aku ini putus atau fawat bahasanya itu terlepas di haknya fulan. Wa muraduhu at-tafritu fi jihati haqqihi, yang dimaksud itu adalah putus atau terlepas dari arah haknya. Walaysa muraduhu qat'an al-badana wala ajza'ah, yang dimaksud itu bukan badan sama sekali. Wa alaihi yukharriju qauluhu ta'ala ala ma faradtu fi jambillah fi jihati hukukihi wa awamirihi wa nawahihi. Maka dikatakan saya sangat menyesal karena apa-apa yang telah putus dari diriku yang berkenaan dengan hak-hak Allah, bukan Allah jadi ada janbunnya begitu. Wa kadza ya'rafu min man khalatal lughatal arabiyyah annal yadda kama tustamalu fil jarihati al makhsusati tustamalu bi ma'nal qudrati wan ni'mati. Dan orang yang suka bergaul dengan bahasa Arab, mereka pun pasti tahu bahwa yang namanya tangan itu suka dipakai di dalam makna kudroh dan nikmah, kekuasaan dan kenikmatan begitu. Nah nanti ini ada nih bodoh karena hal i'rab ya dan lain sebagainya. Ini kalau diteruskan masih lama. Kalau mau dilanjut komen di bawah. Saya sudah menerangkan dulu sampai titik ini. Ada garis, ada benang merah antara kesesatan Wahabi dan kesesatan ahli sufi yang palsu-palsu itu. Apa diantaranya? Tidak memahami bahasa Arab. Ini kalau diteruskan lebih menarik, ada ilmu yang sangat bagus. Tapi kalau mau komentar di bawah ya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.